Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nur Aziza dari Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil skripsi saya yang berjudul Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks di RSUD di Keluarga Purwokerto. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Murniati Eskep NS Mkep, Ibu Atun Rodotul Marifah Eskep NS Mkep SP Kepmat, Ibu Nur Yunida Triana Eskep NS Mkep yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan hasil sidang skripsi. Latar belakang kanker serviks merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh HPV atau Human Papillomavirus Oncogenik yang mempunyai presentasi yang cukup tinggi dalam penyebab kanker serviks. Menurut WHO, jenis kanker ini menempati urutan kedua sebagai kanker yang sering menyerang wanita dan paling banyak terjadi di negara berkembang. Kualitas hidup penderita kanker serviks diungkap melalui beberapa aspek. Yang pertama, kesehatan fisik yang mencakup kesehatan umum, nyeri, energi, aktivitas seksual, tidur, dan istirahat. Yang kedua, kesejahteraan psikolog mencakup cara berpikir, belajar, konsentrasi, dan emosi. Yang ketiga, yaitu hubungan sosial, mencakup hubungan sosial dan dukungan sosial. Yang keempat, hubungan dengan lingkungan, mencakup keamanan lingkungan rumah, kepuasan kerja. Menurut Riana dan Amarwati 2020, kanker serviks setiap tahun di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Dari hasil prasurvei yang dilakukan melalui pihak RSUD di Keluarga secara online, mengatakan bahwa di RSUD di Keluarga kualitas hidup pasien kanker serviks dari hasil anamnesa ketika pasien masuk, kualitas hidup pasien kanker tergantung dari tingkat stadium dan umur pasien, rata-rata 43-76 tahun. Dari hasil prasurvei bahwa untuk penelitian kualitas hidup penderita kanker di RSUD dari Keluarga Purwokerto belum pernah dilakukan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini terdapat tujuan umum dan khusus. Untuk tujuan umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks di RSUD di Keluarga Purwokerto. Tujuan khusus untuk mengetahui karakteristik usia dan tingkat pendidikan penderita kanker serviks di RSUD di Keluarga Purwokerto. Selanjutnya, untuk mengetahui kualitas hidup penderita kanker serviks di RSUD di Keluarga Purwokerto. Kerangka teori. Di sini terdapat faktor risiko kanker serviks. Yang pertama, merokok. Kedua, infeksi HIV. Ketiga, infeksi bakteri Chlamydia. Keempat, pil KB. Kelima, hamil lebih dari 3 kali. Keenam, hamil pertama pada usia muda. Ketujuh, riwayat keluarga yang mengakibatkan infeksi HPV onkogenik atau virus HPV ganas yang menyebabkan sel normal menjadi sel kanker, prakanker, dan berkembang lagi menjadi sel kanker, sehingga terjadinya kanker serviks. Di kanker serviks ini terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Untuk faktor-faktornya itu ada usia, pendidikan, status pernikahan, dan keluarga. Kualitas hidup penderita kanker serviks dapat dilihat melalui status kesehatan global, skala fungsional, dan skala gejala. Kerangka konsep. Di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hidup penderita kanker serviks, yaitu yang pertama usia, kedua pendidikan, ketiga status perkawinan, keempat keluarga. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Untuk populasinya 50 responden dan sampel 42. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan kuesioner untuk pengukuran kualitas hidup pada pasien kanker, yaitu
kuesioner LQ30. Teknik analisis data di sini terdapat pengolahan data dan analisis data. Untuk pengolahan data terdapat editing, coding, scoring, entry, dan cleaning data. Untuk analisa data menggunakan analisis univariat. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan karakteristik hasil penelitian ini yang dilakukan pada 42 responden penderita kanker serviks di RSUD di keluarga, menurut karakteristik usia, sebagian besar lansia dengan 33 responden. Dan untuk karakteristik pendidikan, sebagian besar adalah pendidikan dasar, SD atau SMP, dengan jumlah 34 responden. Menurut News Medical Health Press menyatakan bahwa wanita di atas 40 tahun beresiko tinggi terkena kanker karena mengalami perubahan fungsi organ tubuh, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Higashi dalam DD 2018 bahwa usia terbanyak yang menderita kanker adalah pada rentang usia 40-59 tahun dengan hasil 15 responden. Menurut Puspitasari et al. 2018 menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi seseorang wanita terkena kanker serviks, di antaranya usia, pendidikan, serta gaya hidup. Tingkat pendidikan seseorang akan membentuk pribadi yang lebih kritis dan menghadapi berbagai masalah. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin luas wawasan sehingga mampu berperilaku positif, terutama perawatan kesehatan yang ada kaitannya dengan kebersihan alat kelamin untuk mengurangi resiko terkena kanker serviks, menurut Eiger et al. 2021. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 42 responden penderita kanker serviks di RSUD di keluarga Purwokerto, didapatkan bahwa kualitas hidup penderita kanker serviks sebagian besar memiliki kualitas hidup yang sedang, yaitu berjumlah 38 responden. Berdasarkan karakteristik responden yang sebagian besar yang memiliki kualitas hidup sedang berada pada lansia, yaitu jumlah 31 responden, dan untuk kualitas hidup sedang juga berpendidikan dasar sebagian besar berjumlah 30 responden. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, didapatkan 42 responden di RSUD di keluarga Purwokerto dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik responden. Di RSUD di keluarga Purwokerto sebagian besar berada pada usia lansia dengan frekuensi 33 responden. Dan responden yang memiliki pendidikan dasar sebanyak 34 responden. Gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks di RSUD di keluarga Purwokerto. Secara umum, kualitas hidupnya buruk sebanyak 4 responden, dan responden yang memiliki kualitas hidup sedang sebanyak 38 responden. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil skripsi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.